Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai manajemen logistik dalam bencana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fajrul Khairi, Dwina Aulia Putri, Siti Nurhaliza Lubis, Noviana Arlan, Nashwa Amirah, Muhammad Farhan, Aurelia Maharani, Hana Sabila, Fidelina Yulanti, Uwais, Aisyah Janatus, Elsa Lukman, Intan Sahara, Risa Fardila, Anissa Sabila, dan Safanah Muti. Nah, outline pembahasan kita yang pertama itu mengenai pengertian dari manajemen logistik dalam bencana, perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan, penghapusan, pertanggungjawaban, dan landasan hukum. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Wina. Kepada Wina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah penerapan prinsip pengelolaan dalam kegiatan logistik atau penyediaan sumber daya yang bertujuan agar pergerakan sumber daya, baik barang atau manusia, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nashwa. Kepada Nashwa, disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu perencanaan. Tujuan dari perencanaan yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis kebutuhan seperti pangan, sandang, dan pakan. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan. Yang kelima, untuk mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan, dan yang keenam yaitu untuk mengetahui kapan bantuan harus disampaikan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nashwa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nana. Kepada Nana, disilahkan. Materi selanjutnya yaitu pengadaan atau penerimaan. Proses pengadaan atau penerimaan dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik. Dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber. Yang kedua untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada. Yang ketiga, untuk menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang keempat, sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan. Dan yang terakhir, untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan. Sekarang dari saya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Kepada Siti, disilahkan. Selanjutnya, pengadaan atau penerimaan ini bisa bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri itu berasal dari pemerintah berupa APBN, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat di dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri berasal juga dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat di luar negeri. Sedangkan pada prosesnya dapat terjadi secara terencana maupun secara hibah, di mana terencana ini dilakukan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, melalui pelelangan, pemilihan, dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan hibah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Kepada Hana, disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pergudangan dan penyimpanan. Dalam manajemen logistik penanggulangan bencana, pergudangan dan penyimpanan merupakan salah satu sistem logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana yang menyangkut kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Menurut pedoman pergudangan BNPB, pergudangan merupakan bagian dari mata rantai pasokan yang penting dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Berdasarkan Perka BNPB nomor 16 tahun 2012,
Terdapat 3 jenis gudang dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, gudang utama. Gudang utama merupakan gudang yang berfungsi sebagai pusat penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang bantuan dan berada di tingkat pusat. Yang kedua, gudang regional. Gudang regional merupakan gudang yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi atau distribusi bantuan tanggap darurat bencana dan berada di tingkat provinsi. Dan yang ketiga yaitu gudang darurat. Gudang darurat merupakan gudang yang bertugas melakukan proses penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang bantuan secara langsung di lokasi bencana yang dapat berupa pemanfaatan bangunan yang sudah ada, pendirian tenda, atau mendirikan bangunan baru secara sederhana atau semi permanen. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tujuan pergudangan. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2018, menyatakan bahwa tujuan pergudangan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat jenis, jumlah, kualitas, kondisi logistik dan peralatan, waktu, dan identitas petugas. Yang kedua, menjaga kondisi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu. Yang ketiga, memudahkan pendistribusian logistik dan peralatan dengan menggunakan metode pertama masuk, pertama keluar, first in, first out, dan pertama kadaluarsa, pertama keluar, first expired, first out, dan menjamin ketersediaan logistik dan peralatan setiap waktu. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi dari manajemen logistik. Jadi, ada beberapa strategi dalam manajemen logistik ini. Yang pertama dilaksanakan melalui dokumen rencana pembangunan gudang logistik dan peralatan yang telah ditetapkan dan efektif berlaku sejak diaktifkannya setelah mendapatkan pernyataan darurat oleh pihak yang berwenang. Jadi, memang sudah ada dokumen dari perencanaan gudang logistik tersebut. Yang kedua itu melalui koordinasi dari pemasok, handling barang, kemudian pengeluaran barang ke tujuan itu harus berdasarkan perintah ataupun persetujuan dari komandan tanggap darurat. Jadi memang harus ada koordinasi mulai dari pemasokan, kemudian handling barangnya, kemudian barang itu dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian strategi selanjutnya itu adalah barang logistik itu bersumber dari peralatan yang berasal dari buffer stock dan bantuan pihak lain. Jadi sudah berdasarkan analisis kebutuhan dan daftar mobilisasi sumber daya manusia yang terdapat dalam dokumen rencana tadi. Kemudian untuk strategi selanjutnya itu diwujudkan dalam bentuk tempat penyimpanan sementara barang logistik dan peralatan. Jadi merupakan alur dari distribusi gudang pendukung, gudang utama hingga pendistribusian. Kemudian strategi selanjutnya itu adalah dilakukan dalam bentuk gudang permanen dan non-permanen sesuai kondisi wilayah bencana. Misalnya yang wilayahnya itu sudah diketahui rawan bencana, pasti akan ada gudang permanen. Tetapi kalau seandainya tidak rawan bencana, pasti bisa gudang yang non-permanen, seperti itu. Kemudian untuk strategi selanjutnya itu adalah dilakukan melalui pendanaan dari pemerintah daerah, dan bantuan lain yang tidak mengikat secara transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi sumber dananya itu berasal dari pemerintah daerah, dan juga dari bantuan pihak-pihak lain. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Atau dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Soalnya kita bahas tentang kebijakan. Hal ini didahului oleh penyusunan rencana pembangunan gudang logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana oleh BNPB atau BNPD provinsi dan kabupaten atau kota.
bersama pihak lainnya. Nah, kepala bidang logistik dan peralatan yang menangkap sebagai kepala gudang yang merangkap sebagai kepala gudang penyesuaian peraturan mengenai komando tanggap darurat yang telah ditetapkan. Ini dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan ke tempat yang dituju, serta pengeluaran barang oleh pengelola gudang yang ditunjuk oleh komandan tanggap darurat. Nah, ini dilaksanakan secara koordinasi dan komando tanggap darurat melalui pendanaan APBD, APBN, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Nah, hal ini dilaksanakan sebagai pengelolaan dari aktivitas saling berkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara dalam jalur distribusi. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pendistribusian. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan, maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung, yaitu didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana. Tujuan pendistribusian ada 3. Yang pertama, mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat. Yang kedua, mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan. Yang ketiga, merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya merupakan berkaitan tentang pengangkutan. Nah, tujuan dari pengangkutan sendiri itu adalah mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Selanjutnya itulah menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan, serta mempercepat penyampaian. Nah, dalam pengangkutan sendiri itu ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan mode angkutan, di mana hal ini sangat berpengaruh dalam pendistribusian dan juga pengangkutan manajemen logistik. Nah, yang pertama itu adalah situasi dan kondisi keadaan darurat. Yang kedua itu adalah kecepatan distribusi. Selanjutnya itulah ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektivitas dan efisiensi, serta keamanan dan keselamatan. Baiknya selanjutnya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu penerimaan pada manajemen logistik dalam bencana. Nah, terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan. Yang pertama itu adalah mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Kemudian mencek kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang. Selanjutnya, mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang, dan yang terakhir, membuat berita acara, serah terima, dan bukti penerimaan. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada penghapusan manajemen logistik dalam bencana. Berdasarkan peraturan berkenaan dengan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, maka penghapusan mengikuti tata cara sebagai berikut. Yang pertama itu barang logistik untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan. Maksud dan tujuan penghapusan adalah untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan, bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari negara dan donatur, dan mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pertanggungjawaban pada manajemen logistik dalam bencana. Pertanggungjawaban manajemen logistik bencana ini meliputi yang pertama, seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat
pertanggungjawaban. Yang kedua, pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses. Adapun tujuan dari pertanggungjawaban pada manajemen logistik ini adalah yang pertama mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan yang ketiga, memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. Baiklah, selanjutnya itu landasan hukum manajemen logistik dalam bencana. Terdapat beberapa landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua ada PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Yang ketiga ada Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang keempat ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik status keadaan darurat bencana. Baiklah, selanjutnya yaitu kendala dan solusi. Dalam sistem logistik memiliki peran penting dalam menghadapi bencana dan melihat dari kesiapan daerah untuk mengantisipasi bahaya dan dampak dari bencana. Logistik menjadi kunci utama untuk bertahan dalam situasi tanggap darurat yang diberlakukan selama periode tertentu setelah terjadinya bencana. Dari hal tersebut, ada pun kendala yang sering terjadi, yaitu yang pertama, adanya tantangan infrastruktur yang rusak, kurangnya SDM maupun alur distribusi kurang dipersiapkan, sehingga seluruh sistem dalam kapasitas menghadapi bencana tidak bisa saling terintegrasi satu sama lain. Yang kedua yaitu informasi mengenai lokasi dan komponen dari gudang penampungan sulit diakses oleh pihak BPBD yang nantinya akan terhubung dalam sistem informasi kebencanaan. Dan kendala selanjutnya yaitu alur bantuan dari gudang ke lokasi penampungan ataupun shelter sementara kurang berjalan efisien. Maka dari adanya kendala-kendala tadi, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, penguatan pemetaan wilayah secara geografis serta jumlah populasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi kebutuhan, sebaran kebutuhan logistik, kedaruratan bencana, dan persiapan jalur distribusi logistik dengan penanggung jawab seperti pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membangun beberapa pusat atau depo logistik pada tingkat kabupaten kota dan kecamatan yang bisa menampung bantuan logistik dengan sistem distribusi atau alur keluar masuk barang yang lebih praktis. Selanjutnya yaitu penguatan sinergitas dengan berbagai dinas dan pihak terkait tentang tugas dan tanggung jawab ketika terjadi bencana. Dan solusi yang terakhir yaitu memaksimalkan fungsi kontrol dan evaluasi yang termasuk dokumentasi pendanaan maupun dokumentasi distribusi logistik kepada korban bencana. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke